Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safaat, perkenalkan saya Bahrudin selaku Komisaris Utama PT Safaat Land Property Jember. Alhamdulillah, Safaat Land sudah punya beberapa proyek di Jember, sekitar 3 proyek. Nah, Sobat Safaat, ada tips menarik ini dari kami PT Safaat Land Property. Berbicara tentang investasi, apalagi di kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang. Nah, investasi ini yang perlu Anda ketahui adalah yang namanya investasi itu adalah menanamkan modal yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ingat ya, keuntungan bukan kebuntungan. Nah, kalau begitu, apa ada kira-kira investasi yang aman tapi menguntungkan di saat seperti itu? Ada. Apa itu? Investasilah di properti. Berbicara dengan keuntungan properti itu banyak sekali Sobat Safaat. Nah, banyak pengusaha-pengusaha juga, bahkan beliau ini berani investasi di properti. Salah satu keuntungannya yang pertama adalah selisih atau margin dari harga beli ke harga jual itu tinggi. Oleh karenanya harga di properti itu setiap tahun pasti mengalami kenaikan. Satu-satunya produk yang harganya itu lupa untuk turun itu ada di properti. Nah, gitu. Yang kedua, investasi di properti itu kita lebih leluasa untuk mengontrolnya. Maksudnya, nah misalkan ini Sobat Safaat invest properti di kafling, nggak apa-apa itu kaflingnya kehujanan, kepanasan, nggak apa-apa. Insya Allah tahun depan harganya tetap naik. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, invest di properti itu lebih tahan terhadap inflasi. Nah, inflasi ya. Jadi Sobat Safaat jangan khawatir misalkan terjadi krisis. Nah, harga di properti tetap stabil. Nah, ada lagi bisa mendatangkan passive income dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan di properti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa investasi yang aman tapi menguntungkan di saat seperti ini itu adalah properti. Tapi Sobat Safaat harus teliti dan jeli properti yang seperti apa yang aman dan menguntungkan itu. Nah, ini yang harus jeli ya. Yang pertama misalkan investasi di properti yang betul-betul proyeknya ada. Nah, jangan sampai Sobat Safaat invest di properti tapi proyeknya nggak ada. Nah, ini fatal. Nah, yang kedua, tanahnya itu jelas, artinya bukan tanah sengketa. Yang ketiga, selain itu adalah legalitas. Nah, ini legalitas dari proyek itu juga lengkap. Nah, yang terakhir ini yang penting juga adalah amanah developernya. Jadi ada itu apa? Ada 4 hal minimal yang perlu diketahui oleh Sobat Safaat jika ingin invest di properti yang aman dan menguntungkan. Dari beberapa kriteria yang tadi, jadi harus apa? Proyeknya ada, tanahnya jelas bukan sengketa, legalitasnya lengkap, kemudian amanah developernya. Ada nggak kriteria developer yang seperti itu, proyek seperti itu? Ada. Di mana? Di properti syariah. Jadi investasilah Anda Sobat Safaat itu di properti syariah, aman dan insya Allah pasti menguntungkan. Kemudian apa bedanya properti syariah dengan properti yang lain? Nah, di properti syariah itu ada kejelasan akad antara siapa? Antara pembeli dengan developer. Nah, ini. Jadi di properti syariah itu jelas akad jual belinya. Hanya ada 2 pihak di properti syariah itu. Siapa? Pembeli dan developer. Nah, selain itu ini lagi yang unik. Di properti syariah itu ada beberapa tanpa. Yang pertama, tanpa KPR bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa bunga, asuransi, BI checking, dan tanpa akad-akad bermasalah lainnya. Lantas kemudian apa manfaatnya beberapa tanpa ini tadi? Banyak dan itu sangat luar biasa. Ambil contoh satu tanpa aja, misalkan tanpa denda. Nah, di properti syariah itu boleh membeli properti secara cash maupun kredit. Nah, tapi kita kan juga tahu tidak bisa memastikan kondisi perekonomian sang pembeli tadi. Nah, misalkan
karena kondisi tertentu dan udzur syar'i, boleh ini sobat syafaat, misalkan pada saat waktu membayar angsuran itu terjadi keterlambatan. Nah, itu tidak ada denda. Nah, ini uniknya. Jadi di properti syariah itu tidak ada denda. Nah, jadi asik kan kalau investasi di properti syariah, aman dan pasti menguntungkan. Nah, tadi disampaikan investasi aman menguntungkan di properti syariah. Kapan kemudian saat yang paling tepat untuk membeli properti? Nah, yaitu di awal-awal proyek. Nah, misalkan sobat syafaat ini lihat, nah di kota Anda misalkan ada developer properti syariah lagi buka proyek. Nah, itulah waktu yang tepat untuk membeli properti. Kenapa? Fasilitas sebagian masih yang terrealisasi, kawasan masih belum terbentuk, itu harga masih sangat-sangat murah. Berbeda ketika misalkan fasum sudah terbentuk, kawasan sudah ada, itu akan menjadi harganya akan naik. Nah, gitu. Nah, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini istimewa. Jadi dalam surat Al-Baqarah, insya Allah ayat 208 yang insya Allah bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Betul-betul dipanggil di sini orang-orang yang beriman. Apa panggilan Allah itu? Udkhulu, masuklah kalian itu. Siapa? Orang-orang yang beriman tadi. Kemana? Fisilmi kafah, ke dalam Islam secara totalitas atau keseluruhan. Nah, termasuk dalam hal kepemilikan properti ini. Jenengan, Anda sobat syafaat, nah, dalam memiliki atau membeli properti syariah itu harus sesuai dengan syariah. Nah, begitu. Jadi Islam syariah mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam hal membeli atau memiliki properti. Begitu. Nah, karena tadi kita sudah sesuai dengan konsep syariah mulai dari awal sampai akhir memiliki properti ini, karena sesuai dengan syariah maka akan terwujud yang namanya rasa aman dan tentram buat Anda dan keluarga. Pastinya Anda memiliki properti ini kan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi buat Anda dan keluarga. Inilah sesuatu yang sangat didambakan, termasuk oleh generasi penerus kita. Nah, bagi sobat syafaat, ini penjelasan dari kami. Jika dirasa ini sangat bermanfaat, monggo silakan Anda share sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan share kebaikan, Anda juga akan mendapatkan pahala kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.